Dalam keterbatasan, pemuda ini melakukan banyak hal, mulai dari mengajar, mengaji, hingga mendirikan sekolah pendidikan anak usia dini dan menjadi pengajarnya. Ia menembus batasan dan semangat memberikan pendidikan. Inilah kisah Samudi Azhar, peraih Liputan 6 Awards 2024 kategori pendidikan. Di bangunan bilik bambu sederhana di Praia Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, suara lantang seorang guru memecah keheningan pagi. Coba nyanyian yang lain, coba. Dengan posisi merangkak, ia bergerak lincah di antara murid-muridnya yang duduk beralaskan tikar tipis. Dia adalah Samudi Azhari, 35 tahun. Seorang guru PAUD yang tak pernah membiarkan keterbatasan fisik menghalangi tekadnya untuk mendidik anak-anak di pelosok Nusa Tenggara Barat. Karena sakit keras, sejak kecil Samudi hidup dengan kondisi kaki dan tangan yang menekuk. Ia tak bisa berdiri tegak. Setiap gerakan harus dilakukan dengan cara merangkak atau berjongkok. Namun, keterbatasan fisik ini justru memperbesar tekadnya untuk berbagi ilmu. Nama saya Samudi Azhari dan umur saya 35 tahun. Sejak saya mulai merangkak untuk punya inisiatif untuk mendirikan sebuah lembaga di sini, karena saya terinspirasi melihat anak-anak. Karena pada saat ini kalau kita tidak memiliki rasa kepedulian terhadap anak-anak, maka anak-anak kita saat ini akan terbengkelai. Nah, disitulah timbul inisiatif saya untuk mendirikan sebuah lembaga di sini, Pak, yaitu lembaga PAUD Al-Hijrah dengan pendidikan anak usia dini. Pertama kali ketemu Pak Tiang takjub karena dalam keterbatasan ini beliau mampu begitu kan membangun sebuah tempat, meskipun tempatnya seperti inilah Pak G, dengan siswa yang alhamdulillah lumayan. Dan tentunya para orang tua wali murid juga tidak melihat kondisi ini kan Pak Nggih. Mereka juga antusias memasukkan anak-anak mereka ke PAUD yang ini. Ini adalah ikhtiar yang memang dilakukan oleh Pak Samudi. Mungkin mengambil nama Al-Hijrah itu adalah salah satu konsep yang beliau ingin lakukan, bahwa kita harus pindah dari kondisi kita yang mungkin beliau adalah seorang disabilitas ya. Kemudian karena keberanian dan kepedulian yang dimiliki oleh Pak Samudi Azhar ini kemudian mengembangkan diri. Karena beliau juga selain mengelola PAUD ini juga mengelola Taman Pendidikan Al-Quran. Dan juga bergabung di komunitas disabilitas Lombok Tengah ya, Pak Samudi Azhar ini. Beliau juga melakukan beberapa kegiatan yang sifatnya sosial. Misalnya juga melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan di produk halal ya. Salah satu itu yang dilakukan juga oleh Pak Samudi. Termasuk juga kegiatan-kegiatan pengolahan limbah ya. Limbah-limbah plastik itu juga sudah dilakukan oleh Pak Samudi Azhar. Samudi bukan sekedar guru PAUD di sekolah Al-Hijrah. Di sore hari, rumahnya berubah menjadi tempat mengaji. Ia dan sang istri dengan sabar mengajarkan baca tulis Al-Quran kepada masyarakat sekitar. Sebagai kepala keluarga dengan 2 orang anak, Samudi juga harus kreatif mencari nafkah. Setiap hari, ia menyisir sekitar desanya, mencari sampah dan barang rongsokan yang bisa dijual. Ya, Kak, itu hanya timbul dalam inisiatif saya sendiri, Bapak. Mungkin banyak orang mengira mungkin kenapa sih, padahal profesinya dia itu jadi guru, kok bisa jadi pemulung. Mungkin akan ada kalimat seperti itu, Pak. Tetapi saya tidak pernah menghiraukan selama itu bermanfaat untuk saya. Saya melakukan itu sebagai bahan sampingan dan sebagai tambahan untuk biaya belanja anak-anak itu, Pak. Saya lakukan. Makanya sehabis pulang sekolah,
Kalau saya lihat botol di pinggir jalan atau berserakan, saya bawa. Nah, saya taruh, nanti kalau sudah sampai di rumah saya masukkan di dalam karung. Nah, kelamaan kan satu hari bisa menumpuk di situ, Pak. Akhirnya itu yang dijual? Iya, itu yang dijual. Semangat Samudi mengajar sama besarnya dengan semangatnya belajar. Ia tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram. Saya melihat beliau itu sangat aktif ya, aktif dalam pengertian beliau menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Kita tahu di mahasiswa 45 ini banyak juga pekerja, kemudian melihat Pak Azhari sendiri sore-sore datang ke sini, datang kuliah, kemudian teman-teman itu sangat berpikir yang seperti Pak Azhari aja rajin kuliah, apalagi saya yang punya luang waktu, bisa bergerak dengan bebas gitu. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kendala bagi mahasiswa disabilitas, karena yang kami lihat mereka itu sangat luar biasa. Jadi di samping memiliki keterbatasan, tetapi begitu banyak kelebihan, semangat untuk menuntut ilmu itu. Jadi memang ada salah satu juga yang belajar di Fakultas Hukum, Saudara Samudi Azhari. Jadi dia belajar dengan semangat yang luar biasa, mau mempelajari ilmu hukum itu seperti apa. Dengan bangga penghargaan Liputan 6 Award 2024 kategori Pantang Menyerah diberikan kepada Samudi Azhari, penembus keterbatasan. Atas dedikasi dan inspirasinya, Samudi meraih Liputan 6 Awards 2024 kategori Pantang Menyerah. Penghargaan diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman disabilitas yang ada di seluruh Indonesia, wabil khusus di NTB. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah mensupport saya, yang telah memberikan dukungan kepada saya. Kisah Samudi Azhari adalah testimoni hidup bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh kesempurnaan fisik, melainkan oleh ketulusan hati dan tekad untuk berbagi manfaat. Ia membuktikan bahwa keterbatasan hanya ada dalam pikiran, bukan dalam tekad dan semangat berbuat kebaikan.